Pokoknya kalian mesti dengar episode sebelumnya kalau mau dengar episode ini. Yang pertama tuh pegawai atau pengusaha? Pengusaha. Kenapa pengusaha? Karena saya ibarat lebih nyaman lah dalam artian ngatur jadwal sendiri apa segala macam. Misalnya kan kita kan ada hari dimana yang down lah ibarat malas ngapa-ngapain kan. Nah, itu kalau jadi karyawan kan harus tetap berangkat, standby. Kalau jadi pengusaha misalnya lagi posisi lagi malas lagi apa, ya udah kalau mau libur aja gitu. Tapi emang saya posisinya sampai kerja itu sewatak karyawan nih, dalam artian saya kuliah nih untuk jadi karyawan buat segala macam. Lalu di Jakarta emang di situ teman ada ngajak, teman yang teknisi di Jakarta, gimana kalau kita buka usaha katanya, ngajak saya kan. Nah itu itu tergerak, saya pertama kali tergerak di situ, ibarat ya kenapa nggak coba usaha ya, karena posisinya saya juga belum pernah main di situ kan, apalagi keluarga besar juga nggak pernah main di situ. Tantangan lah ya. Iya, mumpung masih muda juga kan, kalau ibaratnya hancur ya masih ada orang tua yang nanggungin lah ibarat. Iya, jadi backingan. Tapi kalau dari kan kau milih pengusaha nih, tapi dari orang tua gimana? Orang tua oke atau agak keberatan, atau kan keberatan, takut kan misalnya, takut anaknya gimana doan segala macam. Kalau dari orang tua ya mungkin ibu saya, terutama ibu saya kan masih ya kayak mendewakan PNS lah ibarat gitu. Maklum lah ya, semua orang tua kan mau kayak gitu ya. Ya mungkin saya tetap ada mau nyoba di situ juga. Dalam artian kan siang saya kerja, malamnya saya bisa tetap jualan gitu. Tapi kalau untuk dominannya di pengusaha tadi. Kalau dari pengusaha, kalau dari saya sendiri ya, tanpa ada gangguan kiri kanan lah. Oke. Yang kedua, teman atau pasangan? Teman. Kalau saya kenapa teman? Karena posisinya saya lebih kenal teman dulu baru pasangan. Betul. Misalnya ujung-ujung putus, yang dicari apa? Teman. Pasangan nggak ada ya carinya teman. Goks. Lanjut ya? Yo lanjut. Keluarga atau pasangan? Ini kalau dalam pasangan dalam artian kayak udah jadi gitu. Oh udah nikah gitu. Kalau udah nikah tetap keluarga. Karena dalam artian kan kita secara Islam kan kalau untuk laki-laki ya nggak ada putus hubungan silaturahmi dalam artian orang tua sama anak laki-laki. Beda sama yang perempuan kan ya. Perempuan kan misalnya udah nikah, dia kewajibannya udah nggak sama orang tua, tapi ikut suami gitu. Nah itu. Kalau sampai nikah pun tetap saya keluarga. Pengusaha income-nya fluktuatif tapi max kelanjutan, atau pegawai yang income-nya tinggi tapi banyak tekanan dibandingkan pengusaha tadi? Saya lebih senang yang pengusaha. Yang pertama ya? Iya, yang pertama. Karena fluktuatif juga. Nah, saya kan dalam artian udah pernah jadi karyawan kan nih. Ya gimana tekanannya, apalagi yang dalam artian yang bertarget lah ya. Itu kan tekanannya lebih tinggi lah ya. Memang sih besar dalam artian gaji plus insentif lah ya. Tapi kan emang ada target segala macam kan. Itu yang buat kita semakin tertekan lah kerjanya. Tekanan bekerja selain karyawan kan. Direndahkan atau dibandingkan? Saya lebih senang direndahkan. Kenapa? Karena kalau direndahkan kita bisa berkembang tanpa orang tahu lah ibaratnya. Sama kalau direndahkan ini ibarat kita kok bisa apa? Kok bisa apa? Tapi di saat posisi kita bisa mencapai itu ya orang bakal terkejut sendiri karena kita posisinya udah direndahkan gitu. Sama ya paling kalau direndahkan itu tadi pilihannya Om? Direndahkan atau dibandingkan? Oh, kalau dibandingkan kan kayaknya udah semua orang lah nggak senang dibandingkan lah ya. Senangnya mungkin kalau dibandingkan kita posisi yang bagus. Kalau posisi yang nggak bagus ya tetap nggak mau kan, karena
defensif orang kan pasti aku ada kelebihan sendiri kok daripada dia, yang kau bandingkannya nggak apple to apple lah ibaratnya gitu. Karena kalau direndahkan juga kau pasti bisa naik gitu. Nah ya naik secara diam-diam ya lagi ibaratnya. Itu nggak perlu ini ya, nggak perlu share-sharean. Ya saya juga apalagi saya D3 lah ya. Nah, Banyak lah orang yang bilang ngapain D3 nanggung, mending S1 aja. Ya itu Ya saya mah karena dia ngomong itu belum tahu pasaran D3 gitu nih. Belum tahu pasaran beda D3 sama S1. Kalau kau udah tahu pasarannya, kalau untuk saya malah alhamdulillah lah, bersyukur lah di D3 gitu. karena banyak kan apa di D3 kan setahu secara umum itu prakteknya lebih oke ya Iya, lebih luas. dibanding S1 gitu. Tapi secara teori emang kalah. Wah. Karena tidak diususkan untuk teori kan Iya. satu D3. Tapi saya malah senang sih, ibarat saya kan orangnya senang lapangan lah, ya malah senang ya. Dah paham. Yang kayak gitu. Dari SMA. Iya. Loyal atau superior? orang Royal atau Loyal atau superior? loyal ya? Mm-mm. Saya lebih loyal sih. Loyal. Kenapa? Ajan ya ajan. Oke, kita lanjutkan lagi karena tadi azan zuhur karena kita tag-nya siang. Tadi kan sebenarnya pilihannya adalah loyal atau superior. Tadi ada kompromi sedikit diganti dengan loyal atau kutu loncat. Mungkin teman-teman pendengar tahu lah istilah kutu loncat. Kalau tidak tahu cari Google. karena aku yang azan. Tidak terlalu kedengeran. Nggak masuk kan suara? Lumayan dikit-dikit. Ya udah. Loyal atau kutu loncat Su? Dalam berusaha dalam dunia bisnis. Kalau untuk karena saya posisi baru ya, mungkin kutu loncat juga bisa lah karena posisi baru ya, karena dalam artian banyak nyari pengalaman dulu kan. Kalau emang pengalaman udah terkumpul, untuk mau loyal juga udah enak gitu karena udah ada basic sendiri gitu. Kalau untuk misalnya kerja, teman saya ada yang senang jadi kutu loncat, ada yang loyal. Kalau loyal posisinya kita emang untuk jenjang karirnya lebih ada dipertimbangkan lah karena kita loyal di satu instansi kan. Kalau untuk kutu loncat ya emang kita dapat banyak pengalaman lah. Apalagi saya yang alat kesehatan kan, yang begitu banyak bidang di alat kesehatan. Di perusahaan satu misalnya alat diagnostik, nah nanti misalnya dia pindah lagi cari pengalaman di alat lab, pindah lagi di alat radiologi segala macam. Jadi dia dapatnya secara menyeluruh. Tapi nggak jeleknya nggak expert di satu bidang. Itu sih jeleknya kutu loncat itu. Oke. Ini nggak ada di sini. Cuman pengen nanya. Setia atau apa ya lawannya? Apa ya? Setia atau apa lawannya nih? Ini dalam urusan yang lain. Apa setia sama? Kau apa kira-kira lawannya? Atau yang lain? Ada pertanyaan dari Wawan nggak gitu misalnya? Ini dalam masalah hubungan ini. Setia Ada hubungan. atau apa ya? Gampangnya nomaden lah, pindah-pindah lah. Setia atau nomaden, pindah-pindah. Nomaden. Itu nomaden. Kalau dalam pengalaman asmara ya sih belum terlalu banyak lah ibarat lah. Tapi kalau misalnya kayak yang sebelumnya, saya bisa dibilang setia sih. Dalam artian nunggu satu ya, nunggu satu, nunggu kepastian satu. Kalau dari situnya sih yang saya dapat dari diri saya. Karena belum banyak pengalaman juga nih. Promosi ya, promosi nih. Kalau Wawan gimana Wan? Boleh nanya. Boleh. Keren. Lempar dia. Emang good. Wan, Setia atau nomaden Wan? nomaden.
selama anjir selama ada yang mau kayak udah pasar benar aku bukan ya. Setia atau Nomaden pindah-pindah lah istilahnya. Buaya darat. Ah, Kan kok dari tapi beda bandingan dengan Pak Boy. tadi dulu Kurang lebih kasusnya nih tadi nih Ah, Setia kalau dari tampang lu kan teman-teman Pak Boy kan. Gampang gampang aku dibilang polos. Nomaden kayaknya asik sih. ya, memang betul Sob. Memang betul ya kata Boy. No, kan kita sudah pernah setia tapi Ya gitulah. Yuk ada pertanyaan lagi nggak? gini Yo coba. Coba jelasan. mungkin Agak sensitif ya. Kan bingung lagi. Kan mencari kalau udah dapat Kalau udah jenjang serius pasti ya setia lah Iwan. betul. Berarti harus tentukan dulu konteksnya. Kalau Ya karena Ya. pas iya tapi satunya enggak. Lu. Apa tuh? Ayo lo, kalau kayak gitu kan percuma. Kayaknya kita seirama Iwan, Nah. sefrekuensi ya. Yoi. Kayaknya familiar. Kayak kenal. Oke itu tuh ngarah kemana tuh? Habis bener. Sekali lagi saya minta maaf lah ya. Ya. Kalau ada yang Iya. tersinggung lah ya. Nah, Udah lah ya. disclaimer juga dari kami kalau misalkan ada yang yang salah, kami mohon maaf gitu. Takutnya ada yang tersinggung atau gimana gitu kan. Sebelum kita tutup podcast kali ini mungkin kasih statement lah terakhir, closing statement dari awal sampai sekarang nih. Mungkin lebih ke ego atau orang tua lah ya Mi. Boleh terserah. Ini kan dari pendapat pribadi saya lah ya. Kalau ada bimbang atau kalau gimana, kalau saran saya sih dahulukan orang tua karena gaji bisa dicari, ilmu bisa digali, tapi kasih sayang orang tua pasti hanya ada satu-satunya di bumi itu, yaitu selama dalam artian orang tua kita senang, itu aja. Oke, sip. Good statement, closing statement dari Subhan. Iya. Living legend. Oke, sudah 40 menit. Terima kasih buat Subhan yang telah datang ke podcast kami sebagai bintang tamu. Mungkin tahun depan diundang lagi. Tutup buku lagi ya. Tutup buku lagi. Bentar lagi. Bentar, pertengahan paling. Oh, iya. Mungkin pertengahan. Tapi masalahnya saya ke Jogja, Pak. Oh, ke Jogja ya. Kalau pertengahan tahun saya pulang ya saya bisa gitu. Kan Baik. bisa video call juga, Bisa, gampang. Pak. Bisa. Kayak yang Yoi. episode apa itu yang sama LP struggle ya? Privilege. Ya. Itu full Itu kan- dari ya, Google Meet semua. Cuman ya tadi suaranya paling enggak Iya, benar, bagus yang ini gitu. Oke. Ada kalimat penutup kan? Mungkin Tentang masalah setia dan nomadin kan? wah, Atau masalah teman dan pasangan. teman lo gila. kasihan dia pilihannya tuh ada susah gitu. Untuk kalian teman. Teman, siap. Oke, terima kasih buat para pendengar semuanya yang udah stay tune sampai menit ini. Terima kasih buat Wawan udah jadi co-host pada kesempatan hari ini. Dan buat teman-teman pendengar semuanya, jangan lupa untuk pencet tombol follow-nya di Spotify. Kemudian pencet tombol subscribe-nya juga di YouTube. Dan dengarkan di platform-platform yang lain. Ada banyak tuh platformnya. Oke, sekian dari aku. Adamis Pergi dan Wawan Susna undur diri. Yoi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye bye. Yois.